Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Materi kita kali ini insyaallah melanjutkan ya. Yang kemarin baru setengah penjelasan, yaitu mengenai tetragramaton atau 4 huruf suci yang dipakai sebagai nama Tuhan di dalam kitab Al-Quran milik umat Islam dan juga kitab Torah milik saudara-saudara kita orang-orang Yahudi. Nah, kemarin kesimpulannya bahwasanya nama Tuhan ya, nama pribadi Tuhan, proper name ya, nama pribadi Tuhan di dalam akidah umat Islam disebut dengan 4 huruf suci, yaitu alif lam lam ha. Orang Islam membacanya Allah ya. Kemudian di dalam tradisi Judaism atau saudara-saudara kita orang Yahudi ya, agama Yahudi, 4 huruf suci yang dipakai untuk nama Tuhan ditulis dengan huruf Yod He Wab He atau YHWH, dan menurut para pakar ahli bahasa, para pakar ahli hukum Judaism ya, itu dibaca Yehwah, ataupun nanti muncul menurut Al-Ustadz Profesor Dr. Menachem Ali juga muncul bacaan Yihwi ya, Yihwah atau Yahwah. Nah, sekarang kita mulai membahas bagaimana alif lam lam ha dengan YHWH. Ini dulu ya. Nanti kan kita mau membahas seputar kontroversi penggunaan lafadz Allah di dalam kitab tradisi Kristiani ya. Ini sebagai bentuk nasihah atau perlindungan, penjagaan, perbaikan ya kepada nama Allah supaya kembali kepada kemuliaannya. Dan ini adalah amanat dari Nabi Muhammad SAW yang mana sudah dijelaskan di 2 pertemuan sebelumnya ya. 2 pertemuan sebelumnya itu sebagai perintah Nabi yang mengatakan ad-dinu an-nasihah. Agama ini adalah agama nasihah, yaitu kita harus melakukan perbaikan, penjagaan ya kepada Allah, kemudian kepada kitab suci, kepada Rasul, kepada pemimpin, dan kepada umat Islam secara keseluruhan. Nah, maka ini termasuk kategori nasihah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja nasihat yang dimaksud bukan nasihat dalam bahasa Indonesia ya, karena nasihat dalam bahasa Indonesia itu di dalam bahasa Arab dikenal dengan lafadz mau'izotun ya, mau'izah. Nah, tetapi di sini adalah nasihat dalam bahasa Arab. Yang dimaksud adalah tadi ya, perbaikan sehingga terjaga kemuliaannya. Nah, maka untuk memahami ada kesalahan apa di dalam penggunaan lafadz Allah ya, penggunaan lafadz Allah dalam tradisi Kristiani ya, di dalam Bible, maka kita akan membahas dulu persamaan antara alif lam lam ha dan YHWH. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita punya Tuhan yang mengizinkan kepada kita semua supaya kita menyebut zatnya yang maha agung dengan lafadz alif lam lam ha. Itu kan di dalam surah Al-Ikhlas jelas ya. Sebutlah Tuhan itu dengan nama Allah. Nah, sedangkan menurut akidah Yahudi, Tuhan itu bernama YHWH. Apakah Allah dan YHWH ini ya, atau Yahwah ya, tapi tidak boleh disebut kalau menurut tradisi Yahudi ya, tidak boleh disebut kecuali hanya di dalam peribadahan, di dalam ritual ibadah. Jadi kalau di luar ritual ibadah, Yahudi menyebutnya Adonai atau Hashem. Hashem itu sang nama begitu, al-ismu ya. Di Islam pun ada dikenal dengan istilah al-ismul a'zam, nama yang agung. Dan juga di dalam Islam pun dikenal adab ya, tidak boleh bersumpah misalkan kecuali hanya dengan nama Allah ya. Nah, itu tidak boleh bersumpah kecuali hanya dengan nama Allah. Jadi tidak boleh Bapak dan Ibu pun bersumpah bahkan atas nama Rasulullah, tidak boleh. Makanya jangan membiasakan mengucapkan demi Allah Rasulullah, itu tidak boleh ya. Sudah saja demi Allah ya, wallahi. Nah, adapun di dalam Al-Qur'an banyak sekali sumpah ya, misalkan demi masa itu kan, demi buah tin ya,
buah zaitun, misalkan ya. Nah, itu adalah sumpah yang Allah sebutkan kepada kita, bukan sumpah untuk kita ucapkan. Ya, umat Islam tidak boleh bersumpah kecuali hanya dengan nama Allah. Juga para ulama ahli fikih menjelaskan tidak boleh membawa-bawa nama Allah di dalam percakapan yang mengandung unsur ketidakseriusan atau misalkan mempermainkan ya nama Allah. Itu juga ada sebetulnya aturan di dalam Islam. Tetapi hari ini banyak umat Islam yang tidak memperhatikan ya. Bahkan lafaz insya Allah ya, lafaz insya Allah juga sekarang maknanya kan jadi bergeser ya, sedikit bergeser. Kalau orang Islam khususnya di Indonesia misalkan menyebut insya Allah bisa jadi artinya itu tidak akan melakukan ya. Misalkan kalau kita diajak oleh seseorang untuk menghadiri pengajian misalkan, lalu kita tidak akan berniat untuk mengaji, ya kita ucapkan saja insya Allah lah gitu kan. Nah itu kan juga sebetulnya tidak menempatkan nama Allah dalam tempat yang sesungguhnya. Nah di dalam tradisi Yahudi, nama YHWH ini saya sebut saja YHWH ya, supaya tidak dibaca ya. Nah, ini orang Yahudi suka menyebutnya Hashem atau sang nama, seperti tadi Al-Ismul Azam di dalam Islam. Atau kalau ketika membaca tulisan seperti ini YHWH, biasanya dibacanya Adonai saja begitu. Adonai itu seperti Tuhan begitu ya, Tuhan atau Tuhan ya, yang mulia begitu, Adonai. Nah, saya ingin membuktikan ya hasil dari pada pembelajaran kami kepada guru-guru kami tentang nama Alif Lam Lam Ha dan YHWH itu sebetulnya sudah diakui oleh orang Yahudi, terutama oleh rabi-rabi mereka. Rabi itu kan kalau di kita ulama ya, rabi Yahudi. Nah, sudah diakui bahwa nama Allah dan nama YHWH itu adalah nama yang sama, merujuk pada zat yang sama. Jadi sebetulnya Tuhan Yahudi dan Tuhannya orang Islam itu sama, Tuhan yang sama ya. Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub ya, Tuhannya Ismail dan Tuhannya Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada satu kitab ya ditulis oleh seorang rabi besar dari kalangan Gaonim ya. Ini salah satu pangkat yang tinggi di dalam tingkatan rabi ya, tingkatan rabi Yahudi. Namanya Rabi Sa'adia, disebut gelarnya Gaon. Nah, ini bukan gelar sembarangan. Rabi Sa'adia Gaon. Nanti kan rabi-rabi Yahudi itu punya tingkatan. Ada tingkatan Gaonim, ada tingkatan Rishonim ya. Itu nanti kalau orang awam pasti tidak akan kenal ya. Tetapi bagi para pelajar perbandingan agama khususnya mempelajari tradisi Judaisme itu dikenal dengan klasifikasi para rabi. Nah, rabi yang bergelar Gaonim ini itu rabi yang sangat otoritatif, ya, yang kalau misalkan beliau menafsirkan ayat, itu Yahudi semua pasti sami'na wa atona. Kalau di dalam dunia Islam ya sami'na wa atona. Jadi setingkat ulama-ulama tafsir besar di dalam Islam seperti Imam At-Tabari ya, Imam Ibnu Katsir rahimahumallah itu memiliki tingkat otoritas dalam penafsiran. Nah, ini adalah kitab yang ditulis oleh Rabi Sa'adia Gaon. Ini sebetulnya tulisan aslinya ya adalah tulisan Ibrani. Nah, silakan Bapak dan Ibu perhatikan, ini adalah yang sebelah kiri ya. Ini adalah tulisan Ibrani, tetapi sebetulnya ini bukan bahasa Ibrani, tetapi ini bahasa Arab ya. Nah, jadi Rabi Sa'adia Gaon itu rabi yang menerjemahkan Torah dalam bahasa Ibrani ke dalam bahasa Arab, tetapi menggunakan huruf Ibrani. Bisa dipahami ya? Di kita semacam Arab Pegon ya, Arab Pegon. Bapak dan Ibu kenal Arab Pegon? Ya, bahasa Arab tapi ketika dibaca ternyata itu bahasa Melayu. Jadi tulisannya Arab, tapi ketika dibaca ini bahasa Melayu. Kan ada ya Arab Pegon. Nah, sebetulnya Arab Pegon itu bahasa orang tua kita dulu. Tulisan orang tua kita dulu. Jadi orang tua kita dulu ya sebelum dipaksa oleh penjajah Belanda untuk menggunakan alfabet, itu menggunakan bahasa Arab Pegon.
tulisannya Arab, padahal itu bahasa Indonesia atau bahasa Melayu atau bahasa Jawa, bahasa Sunda ya. Karena itu kitab-kitab para ulama terdahulu itu banyak yang menggunakan Arab Pegon. Seperti misalkan kalau Bapak dan Ibu belajar ilmu tasrif ya, ilmu sorof, ilmu salah satu ilmu untuk mempelajari bahasa Arab, kalau menggunakan kitab tulisan Hasan ya, Ahmad Hasan, Tuan Hasan rahimahullah, itu Hasan menulisnya dengan huruf Arab, padahal itu bahasa Melayu. Nah, ini juga mirip. Jadi Rabi Sa'adiyah Gaon itu menerjemahkan kitab Torah ke dalam bahasa Arab ya, tetapi masih menggunakan huruf Ibrani. Nah, ini namanya adalah huruf atau bahasa Judeo-Arabik. Bahasa Judeo-Arabik itu bahasa Arab yang ditulis dengan huruf Ibrani. Nah, sekarang bahasa Judeo-Arabik ini ya memang tidak populer ya, tetapi dulu ini semacam bahasa kode gitu. Bahasa kode bagi orang-orang Yahudi yang tinggal di wilayah Arab. Nah, termasuk Rabi Sa'adiyah Gaon. Rabi Sa'adiyah Gaon ini kan orang Mesir, makanya disebut Sa'adiyah Gaon ya, bin Yusuf Al-Fayumi. Al-Fayumi itu kan orang Fayum ya di Mesir. Nah, karena tidak semua orang bisa membaca Ibrani ya, sekarang Torah berbahasa Arab yang ditulis oleh Rabi Sa'adiyah Gaon ini sudah disalin ke dalam huruf Arabik. Nah, ini yang disebut dengan At-Taurat ya, At-Tafsirul Asli min Ma'alil Hakhom Sa'adiyah Gaon bin Yusuf Al-Fayyumi. Jadi sekarang sudah ditransliterasi ya, sudah dialih aksara ke dalam bahasa Arab. Karena ini bahasa Arab. Kalau dulu yang aslinya Arab tapi tulisannya Ibrani. Bisa dipahami ya? Nah, ketika Rabi Sa'adiyah Gaon menerjemahkan Torah ke dalam bahasa Arab, maka bisa kita cross check ya, bisa kita lihat nanti lafaz apa yang beliau gunakan untuk menerjemahkan YHWH. Bisa kan? Jadi Rabi Sa'adiyah Gaon menulis Torah berbahasa Arab, bagaimana beliau nanti menerjemah YHWH ke dalam bahasa Arab? Apakah nanti ditulis huruf iya, H, kemudian waw H begitu, atau apa ya? Nanti ditulisnya. Nah, kita lihat ini Rabi Sa'adiyah Gaon hidup tahun 882 Masehi ya, sampai 942 Masehi, adalah salah satu di antara pribadi yang berpengaruh ya, berpengaruh dalam sejarah kultur Yahudi ya, atau agama Yahudi. Nah, mari kita lihat. Kalau misalkan Bapak dan Ibu bisa membuka website Torah online ya. Ini ada website Torah online ya. Ini namanya Sephar ya. Silahkan dicek. Itu di dalam Torah online tersebut nanti kalau kita membuka kitab Torah, nanti kalau diklik ini ayatnya akan muncul beberapa pilihan di sini. Nah, ada komentari, ini adalah tafsir ya, penafsirannya. Kemudian ada Talmud, ini Torah tradisi lisan, ajaran para rabi yang diturunkan secara lisan ya. Kemudian ada Midras ya, pengkajian tafsir secara khusus ya, di surat apa ya. Kemudian nanti ada Targum. Nah, ini Targum. Targum itu apa? Targum itu kalau bahasa Arab tarjim ya, terjemahan. Nah, makanya kalau nanti kita membuka website Torah online ini ya dengan menggunakan bahasa Ibrani, lalu kita klik Targum. Nah, ini ya, klik Targum terjemahan. Nanti di dalamnya ada terjemahan bahasa Arab yang ditulis oleh Rabi Sa'adiyah Gaon. Nah, ini supaya memudahkan saja ya, Bapak dan Ibu bisa melihat langsung secara online melalui website Sefaria. Nah, nanti saya tunjukkan juga di dalam teks aslinya ya, di dalam dokumen aslinya ya, di dalam Torah asli, di dalam Torah yang berbahasa Arab tulisan Rabi Sa'adiyah Gaon juga ada. Nah, ini sekarang saya tunjukkan dulu konfirmasi secara digital. Nah, jadi kalau Targum ini kita klik ya, Targum ini kita klik, nanti muncul
pilihan lagi. Ini kan dari Targum tadi yang sudah kita pilih, muncul Targum Onkelos, ya, Targum Yonatan, kemudian juga ada tafsir Rasag. Nah, Rasag ini siapa? Rasag ini singkatan, Ibu. Rasag ini Pak Rabi Saadia Gaon gitu. Jadi bukan hanya budaya Islam yang suka menyingkat-nyingkat nama ustadz, nama ulama gitu ya. Nah, suka disingkat-singkat kan? Berarti kalau Ustadz Gopur nanti UG begitu ya. Ustadz Gopur jadi UG. Nah, kalau di sini tafsir Rabi Saadia Gaon itu disingkat jadi Rasag ya. Rabi Saadia Gaon itu disingkat jadi Rasag. Nah, maka kalau kita lihat diklik tafsir Rasag itu, nah di sini ada ya. Di sini ada apa namanya? Penerjemahan. Nah, dari bahasa Ibrani ke bahasa Judeo-Arabik. Nah, ini bahasa Arab tadi yang ditulis dengan Arab ya. Bahasa Arab yang ditulis dengan Ibrani, mohon maaf. Nah, ini adalah kitab Torah ya. Saya harus jelaskan dulu, Torah itu kan ada 5 surat ya. Nah, saya sudah pernah sebutkan sebelumnya, tapi bagi Bapak dan Ibu yang baru mengikuti, Torah itu ada 5 surat ya. Ada Sefer Bereshit, kalau orang Kristen menyebutnya kitab Kejadian. Ada Sefer Shemot, itu kitab Keluaran. Ada Sefer Wayikra, kitab Imamat. Ada Sefer Bamidbar, kitab Bilangan. Ada Sefer Devarim, kitab Ulangan. Kalau bahasa Inggrisnya kan Genesis gitu ya, Exodus, Leviticus, The Numbers, dan Deuteronomy. Nah, ini di Sefer Shemot, berarti kitab kedua, kitab Exodus. Kitab Exodus ini kitab Keluaran berarti ya, Sefer Shemot. Pasal ketiga, ya, pasal ketiga ayat 15. Di sini disebutkan nama YHWH ya. Nah, ini. Nah, di sini ya. Jadi Faye Omer ya, maka berkata ya, Elohim Tuhan ya, Tuhan berkata berfirman El Moshe kepada Nabi Musa ya, Teomar bacalah ya, ucapkanlah ini El Bnei Israel kepada Bani Israel. Apa di sini? YHWH tuh, YHWH ya. Di sini Yahweh atau Adonai ya muncul, YHWH Elohe Abtechem. Di sini YHWH adalah Tuhannya bapak-bapak kalian. Itu. Tuhannya bapak-bapak kalian. Elohe Abraham, Elohe Abraham, Tuhannya Ibrahim, Elohe Yitzhak, Tuhannya Ishak, Elohe Yakub begitu ya kesananya. Tuhannya Nabi Yakub. Nah, di sini disebut YHWH. Nah, bisa dilihat ya, Bapak Ibu, ini YHWH yang disebut sebagai nama Tuhan bagi Yahudi. Nah, diterjemahkan oleh Rabi Saadia Gaon, ini bahasa Arab menggunakan tulisan huruf Ibrani. Seperti yang tadi saya jelaskan ya, Judeo-Arabik ya. Disebut waqala. Nah, ini kan wau, qaf, alif, lam. Waqala ini bahasa Arab ya. Waqala lahu. Nah, ya. Ini bahasa Arab dan berkata kepadanya, bahasa Arab ya. Apa namanya? Kul. Nah, ini kul, katakanlah libani, jadi saya ke bawah bahasa Ibrani. Libani ini bahasa Arab ya. Kul, katakanlah libani Israel kepada Bani Israel. Berarti kan kalau di sini ini ya, Teomer El Bnei Israel ya, lalu YHWH. Berarti di sini kul libani Israel, YHWH diterjemahkan apa? Ini Bapak dan Ibu bisa lihat. Alif, lam, ha. Nah, alif, lamed, he. Jadi dibaca Allah ya. Bisa dilihat ya. Araya tuh ya Pak Ji, bisa dilihat tidak? Ya, bisa tidak? Ya. Ayo Ustaz, ayo. Iya, fokus. Fokus. Biasa badan duhur itu ya sebetulnya kalau dipakai untuk kajian rada-rada ngelai gitu Paknya. Nah, ini apa namanya, nama tetragramaton Yahudi ya, YHWH diterjemahkan oleh Rabi Saadia Gaon dengan alif lam ha. Itu satu ya, lihat dulu. Tambah lagi datanya ya. Nah, ini
saya capture atau saya screenshot ya. Ini bukan screenshot sih, ini foto asli ya, foto asli dari Torah Rabi Saadia Gaon yang berbahasa Arab. Ini ya, dari Torah ini. Torah Rabi Saadia Gaon yang berbahasa Arab. Ini. Tuh. Ini covernya ya. Yang tadi kita lihat. Nah, maka ini Sefer Shemot, lihat. Sefer Shemot, kitab Keluaran ya, Exodus Keluaran pasal ketiga ya. Pasal ketiga ayat 15 sama ya. Tadi juga pasal 3 ayat 15. Disebut wa qala lahu aidon kada qul libani Israil. Nah, ini unik ya. Jadi diterjemahkan apa? Bukan diterjemahkan, dialih bahasakan ke dalam huruf Arab. Israel itu jadi Yisroil. Ini nanti berbeda dengan Arab Al-Quran. Kalau dalam bahasa Arab Al-Quran kan pakai hamzah ya, Israel begitu. Tapi kalau Arab versi Rabi Saadia Gaon ini sesuai dengan ejaan Ibrani, pakai huruf ya, Yisroil. Nah, nanti contoh yang lain misalkan nama Nabi Ismail. Ismail kan di dalam Torah Ibrani disebutnya Yishmael. Nah, maka nanti pengalih bahasaan Ismail juga pakai huruf ya, Yishmael gitu. Nah, ini disebutkan kul libani Israil, tuh disebut Allah ya. Tadi yang kita lihat alif lam lam ha dalam bahasa Ibrani, ini dalam tulisan Arabiknya adalah alif lam lam ha. Sama. Allahu ilahu abaikum. Allah Tuhannya bapak-bapak kalian. Ilahu Abraham. Oh, Ibrahim pun disebutnya Abraham. Padahal pakai bahasa Arab ya. Tuhannya Abraham. Ilahu Ishak. Tuh Nabi Ishak pun sama. Nabi Ishak pun tidak pakai hamzah, tetapi pakai ya. Ishak wa ilahu Yakub. Gitu ya. Nah, ini. Nah, kita lihat ayat yang lain. Saya capture atau ambil gambar potret dari ini ya, Perjanjian Lama bahasa Ibrani Indonesia, atau orang Yahudi kan menyebutnya Tanah. Tanah itu Torah, Nevi'im, Ketubim. Kitab Torah, kitab para nabi, dan kitab-kitab tambahan, termasuk kitab Zabur ada di sini. Nah, ini Torah. Tadi saya sebutkan ada 5 surat Torah itu. Sekarang kita beralih ke surat nomor 5. Sefer Bereshit, Sefer Shemot, Sefer Wayikra, Sefer Bamidbar, Sefer Devarim. Ini Sefer Devarim. Kalau bahasa Indonesianya kitab ulangan. Kalau bahasa Inggrisnya kitab Deuteronomi, gitu ya. Ini Deuteronomi itu. Nah, kita lihat Deuteronomi pasal ke-6 ini. Pasal ke-6 ayat 4 ya. Disebutkan inilah ayat yang sering saya sebutkan kepada Bapak dan Ibu, ayat yang terkenal Shema Israel tanya. Dengarkan hai orang Israel, begitu. Di sini disebutkan Shema Israel, ini muncul YHWH tuh ya. YHWH Elohenu Tuhan kita. YHWH Ehad. YHWH itu Tuhan yang Esa Ahad ya. Nah, ini diterjemahkan, bukan diterjemahkannya salah lagi, dialih bahasakan ke dalam bahasa Arab yang ditulis oleh Rabi Saadia Gaon tadi ya, sama tuh ya. Ini adalah Sefer Devarim pasal 6 ya, ayat keempat, sama ya, tadi juga pasal 6 ayat keempat. Shema Yisrael itu diterjemahkan I'lam ya Yisrael, ketahuilah. Jadi tidak diterjemahkan Isma ya. Nah, ini unik ya. Kan kalau Shema itu kan dengarkan. Shema itu kalau dalam bahasa Arab Isma'u begitu. Ya Bani Israel. Tetapi Rabi Saadia Gaon mengalih bahasakannya dengan lafaz i'lam, ketahuilah. Berarti ada tafsir di sini. Ada makna yang beliau pahami bahwa mendengar di sana itu adalah memahami begitu. I'lam ya Israel. Jadi Shema Yisrael, dengarkan hai Israel, diterjemahkan I'lam ya Yisrael, ketahuilah hai Bani Israel. YHWH Elohenu itu diterjemahkan Annallaha Rabbuna. Nah, Annallaha Rabbuna, bahwasanya Allah Rabb, Tuhan kita. Nah, jadi Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad diterjemahkan
Annallaha Rabbuna Allahul Wahid. Ya. Jadi sekali lagi di sini terbukti bahwa YHWH ya atau Tuhannya Yahudi itu sama dengan alif lam lam ha. Ini menurut Rabi Yahudi yang kelasnya kelas tinggi ya. Sangat otoritatif. Ini Rabi Sa'adia Gaon. Nah, atau juga nanti ada ungkapan lain untuk merujuk nama YHWH. Misalkan Yahudi sering menyebut Elohim. Nah, ini Elohim. Elohim itu apa? Ya Tuhan. Kalau kita Allahumma, begitu kan? Allahumma. Kalau Yahudi ini Elohim itu Eloh itu Tuhan, ilah kalau dalam bahasa Arab pakai akhiran im ini untuk penghormatan ya, li ta'zim. Jadi Elohim itu Tuhan yang Maha Agung. Nah, ini Sefer Bereshit, ini surat yang pertama. Jadi tadi 5 surat Torah, ini surat yang pertama ya, Sefer Bereshit tuh. Sefer Bereshit, kitab Kejadian atau The Book of Genesis ya. Pasal pertama, ayat pertama ini. Nah, disebut Bereshit. Nah, Bereshit bara Elohim et ha Samayim ve et ha Eretz. Ya, ve et ha Eretz. Nah, ini Bereshit itu pada permulaan, pada awalnya, ya kitab permulaan, makanya disebut kitab Kejadian. Jadi kejadian awal, ya. Bara Elohim, bara itu ya menciptakan ya, kholako kalau dalam bahasa Arab. Elohim Tuhan, jadi et hasamayim, as-samawat ya, langit ya. Semayim bahasa Ibraninya. Ve'et ha'eretz dan al-ard, eretz bumi ya. Nah, ini ayat ini diterjemahkan oleh, lihat, ini tafsir Emet ya, Torah Emet. Torah Emet itu di sininya ada teks Torah, lalu di sampingnya ada terjemahan, dilihat tafsir Rasag. Nah, tafsir Rabi Sa'adia Gaon ya, yang menggunakan bahasa Arab tapi tulisannya Ibrani. Nah, nanti di bawahnya ini ada penafsirannya. Nah, konon ini adalah bahasa Aramaik ya, di bawah itu, tapi pakai huruf Ibrani juga. Nah, di sini disebutkan ya, ini alif, waw, lam, awalu. Awalu itu kan bereshit, permulaan, awal. Awalu ma kholaqo. Nah, bara berarti kan menciptakan. Awalu ma kholaqallahu. Jadi bereshit bara Elohim, pada permulaannya Tuhan menciptakan, diterjemahkan oleh Rabi Sa'adia Gaon, awalu ma kholaqallahu. Ya, pada mula Allah menciptakan. Apa yang Allah ciptakan? Itu kan as-samawat wal ard ya. Langit-langit dan bumi. Itu. Jadi di sini jelas ya, apakah mau disebut YHWH secara langsung? Kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah cari tahu dari mana asalnya YHWH. Itu kan kenapa Yahudi meyakini YHWH itu nama Tuhan ya, dari kisah Nabi Musa itu. Nah, ternyata adalah Tuhan yang sama yang disebut oleh umat Islam dengan alif lam lam ha atau Allah. Jadi YHWH itu Allah dan juga Elohim, Tuhan yang Maha Agung, bagi Yahudi itu juga Allah. Nah, ini jadi tulisan Rabi Sa'adia Gaon ini yang berbahasa Judeo-Arabi, kalau dialih tulisan ya ke dalam bahasa Arab itu ya seperti ini. Awwalu ma khalaqallah. Sama ya. Nah, sudah. Jadi terbukti ya bahwa alif lam lam ha dan YHWH itu menurut Yahudi sendiri itu adalah Tuhan yang sama. Begitu juga menurut akidah Islam. Kalau Yahudi itu memegang kitab Torah yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam, mereka menyebutnya Moshe ya, Moshe Rabbeinu alaihi shalom, Musa Rabi kami alaihissalam ya, dan umat Islam pun meyakini Nabi Musa itu Tuhannya adalah Allah. Kemarin saya jelaskan kan di surat Toha ya. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata lidzikri gitu. Nah, jadi alif lam lam ha dan YHWH adalah Tuhan yang sama. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita baru mengenal misalkan sekarang bahasa Judeo-Arabik. Saya ini belok sedikit ya sebagai informasi tambahan.
ternyata bahasa Judeo-Arabi, bahasa Arab yang ditulis dengan huruf Ibrani. Itu sudah dikenal di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah potret daripada surat Nabi Muhammad SAW. Nah, ini surat Nabi Muhammad yang ditujukan kepada orang Yahudi Madinah, orang Yahudi Khaybar, ya. Jadi Nabi Muhammad SAW pernah menulis surat, ini suratnya ternyata ditulis menggunakan bahasa Arab yang suratnya menggunakan bahasa Arab yang ditulis dengan huruf Ibrani. Jadi kalau Bapak dan Ibu bisa alfabet Ibrani, ya Hebrew, alfabet, maka bisa lalu mengerti bahasa Arab, maka bisa mengerti surat ini. Lihat, ini adalah hamzah, nun, ta, mim, antum, gitu kan? Nah, ini antum, kalian, kan? Katanya ini ada salamun antum. Jadi salamunnya entah di mana ya, saya juga tidak tahu. Salamun antum, salam, ya, tapi bukan assalamualaikum ya. Salamunya tidak pakai alif lam, salamun antum saja. Ini ucapan salam biasa, bukan ucapan salam keselamatan doa dalam Islam. Kalau doa dalam Islam memakai alif lam, assalamualaikum, alif lam. Itu menunjukkan bahwa salam di situ adalah salam keselamatan Islam dunia akhirat. Kalau di sini tidak, ya, salamun antum saja. Ini muamalah dengan orang non Muslim. Disebut di sini, saya baca langsung saja ya. Ini Ahmad. Nah, ini Ahmad ilaikum. Aku adalah Muhammad, ya Ahmad, bagi kalian. Alladzi la ilaha, ya. Alladzi la ilaha illa huwa. Yang tiada Tuhan kecuali Dia. Ya. Lillah itu kan tadi bagi Allah, gitu kan? Ya, karena Allah, lillahi, bagi Allah, yang mana Allah itu la ilaha illa huwa, tiada Tuhan selain Dia. Di sini ditulis ini alif mim alif, amma, ini ba, ini ain, ya, ain, ini dal, dalet. Jadi amma ba'du. Ustadz Gopur suka kalau khutbah kan suka menyebut amma ba'du, ya. Nah, ini amma ba'du Ustadz Gopur tuh ditulis oleh Nabi Muhammad, ya, tentu saja menggunakan sekretaris dengan huruf Ibrani, amma ba'du. Ya. Jadi sudah dikenal bahasa Judeo-Arabik itu. Memang ini bahasa yang digunakan sebagai bahasa identitas kaum komunitas Yahudi di Arab, ya, di Arab. Nanti ketika Yahudi itu banyak yang berdiaspora ke Jerman, nanti ada bahasa Jerman yang ditulis dengan huruf Ibrani, ada namanya bahasa Yiddish, ya. Yiddish itu bahasa Jerman, ya, komunitas Yahudi Ashkenazi, kan Ashkenazi itu orang Jerman, ya. Seperti Albert Einstein, Yahudi Jerman. Mereka menggunakan bahasa Yiddish, bahasa Jerman, tapi ditulis dengan huruf Ibrani. Atau Yahudi di Spanyol, misalkan, ya. Ada itu bahasa Ladino. Bahasa Ladino itu juga bahasa Spanyol yang ditulis dengan huruf Ibrani. Nah, ini bahasa kode mereka lah, begitu ya. Jadi tidak sembarang orang nanti paham. Nah, kesimpulannya, ya, Tetragrammaton dalam Quran dan Torah, di Quran menggunakan alif lam lam ha, di Bible Ibrani atau Torah Yahudi, ya, teks Masorah itu menggunakan YHWH, ini sama-sama merujuk pada zat Tuhan Sang Pencipta, ya, Tuhan yang sama, dan itu adalah proper name, nama Tuhan, ya, bukan nama sesembahan lain, ya. Ada yang menyebut Allah itu dewa Baal, Allah itu dewi bulan, salah, ya. Allah itu nama dari Tuhan Sang Pencipta yang oleh Yahudi disebut dengan YHWH itu, ya. Nah, maka sok dugi ka dieu heula, bisa dipahami, ya? Bisa dipahami sampai sini dulu, ya. Urang naik deui, naik deui kajianana. Keun wae nya. Olab banyak. Lihat, sekarang fokus lagi Pak Haji, Bu Haji, fokus lagi. Karena kalau tidak paham ini kita tidak bisa nanti mengkonfirmasi mana kesalahannya, ya. Wayahna ya pertemuan ayeuna mah wayahna, ya. Pertemuan sekarang ini mau tidak mau
Ya, kita harus paham sampai ke sini ya. Karena ini sudah ranah linguistik, ranah bahasa, ranah penerjemahan. Nah, lihat, sekarang kita masuk ke masalah penerjemahan YHWH. Ingat, Yahudi itu menghormati nama YHWH sampai kalau misalkan ditulis ya, mereka tidak membaca YHWH itu. Hanya diucapkan di dalam sholat, di dalam tefilah, di dalam selotah mereka ya. Yehwah begitu namanya. Tapi kalau di luar tefilah, di luar sholat, mereka menyebutnya Adonai. Ini juga berpengaruh kepada penerjemahan Torah. Berpengaruh. Nanti Torah di dalam bahasa Ibrani yang tertulis padanya YHWH, ketika Torah ini diterjemahkan ke bahasa yang lain, ya saya ulangi, ketika Torah diterjemahkan ke dalam bahasa lain, misalkan bahasa Yunani kuno, bahasa koin Greek, ya Yunani pasar, atau bahasa Aramaik, ya bahasa Aram yang diduga bahasanya Nabi Isa alaihissalam, kemudian bahasa Inggris sampai bahasa Indonesia, maka aturan penghormatan untuk lafaz YHWH itu masih terus berlaku. Jadi ketika menerjemahkan YHWH, kalau Rabbi Sa'adia Gaon tadi dalam bahasa Arab, langsung alif lam lam ha, Allah. Karena beliau memahami ini adalah Tuhan yang sama. Tetapi ketika Torah diterjemahkan ke dalam bahasa koin Greek, ya, bahasa Aramaik, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia, itu tidak ada padanan katanya. Dan kenapa tidak diterjemahkan Allah? Kalau misalkan dalam bahasa Indonesia, ya bisa saja diterjemahkan Allah, ya. Tetapi kalau dalam bahasa koin Greek bagaimana? Kalau dalam bahasa Aramaik bagaimana? Ya tidak ada padanan katanya. YHWH ini mau diterjemahkan seperti apa coba? Makanya yang diterjemahkan itu bukan YHWH-nya, tapi Adonai-nya. Tapi Hashemnya itu. Jadi tuannya itu, ya Adonai, Tuan atau Elohim, Tuhan. Tuan atau Tuhan itu yang diterjemahkan. Bisa dipahami? Nah, ketika kita lihat terjemahan dalam koin Greek, ya, dalam Yunani koin, itu YHWH diterjemah dengan lafaz Kyrios. Kyrios ini artinya Tuan, ya, Tuan. Atau nanti ketika Elohim, ya, kalau tadi kan YHWH dan Elohim sama-sama diterjemahkan alif lam lam ha ya oleh Rabbi Sa'adia Gaon. Tapi kalau dalam bahasa Yunani diterjemahkannya itu YHWH itu kalau Adonai ya Tuhan itu Kyrios ya. Kalau Elohim Tuhan itu Theos. Jadi YHWH-nya kemana? Tidak ada. Makanya kalau kita tanya kepada orang Yahudi misalkan atau orang Kristen yang menggunakan bahasa Yunani, siapa nama Tuhan dalam bahasa Yunani? Itu tidak diterjemahkan. Yang diterjemahkan itu Adonai-nya, Kyrios atau Theos, Tuhan atau Tuhan. Dalam bahasa Aramaik, ya Eloi atau Maria. Ini sama-sama merujuk pada Tuhan saja, bukan pada YHWH. Maksudnya bukan mengalihbahasakan YHWH, tapi mengalihbahasakan menerjemah Tuhan saja begitu. Artinya hilang ya. Nama Tuhan ini jadi hilang ketika diterjemahkan. Nah, apalagi dalam bahasa Inggris disebutnya Lord, ya, Tuhan atau God, Tuhan, kan begitu. Dalam bahasa Indonesia Tuhan dan Tuhan. Jadi pengkudusan nama YHWH itu berdampak pada penterjemahan Torah kepada bahasa lain. Bisa dipahami? Ya. Nah, contoh kita kembali ke ini dulu, mohon maaf. Contoh ini kitab Markus ya, ini Injil ya, Perjanjian Baru. Jadi ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes kan begitu, Injil kanonik ya, Injil yang diakui, yang dikanonkan, 4 surat itu, 4 kitab. Nah ini dalam Injil Markus ternyata ada ucapan Nabi Isa menurut mereka ya, yang ditulis membacakan Shema Yisrael. Jadi Shema Yisrael, YHWH, Elohenu, YHWH, Ehad gitu ya. Nah, itu diterjemahkan ke dalam bahasa koin Greek. Nah, ini. Ketika Yesus ditanya tentang hukum paling utama, ya, apekrite ho Yesus proteestin, ya. Apa jawabannya? Maka jawab Yesus kepadanya, akowe Israel, ya. Dengarkan hai Israel. Ini kan Shema Yisrael. Yang tadi kalau dalam bahasa Arab iklam ya Israel. Lalu di sini ditulis Kyrios. Tuh.
Yahweh Elohenu ditulisnya Kyrios Hotheos. Jadi Tuhan adalah Tuhan begitu. Jadi tidak ada YHWH-nya, ya. Tidak ada alif lam ha juga. Allah tidak ada, Yahweh tidak ada di sini. Kyrios Tuhan, ya. Hotheos adalah Tuhan. Hemon Kyrios hes estin. Ini Yahweh Elohenu tadi ya, Yahweh Echad, ya. Allah itu satu, Allah itu Tuhan kita, Tuhan yang esa. Nah, bisa dipahami ya? Sudah. Lihat dalam bahasa Inggris. Ini kan yang tadi kita lihat ya. Targum Sa'dia Gaon tuh di website Sefaria, Sefer Shemot atau Exodus pasal 3 kitab Keluaran ayat 15. Tadi ini sudah kita lihat ya. Kita cek lagi lihat. Di dalam teks Ibraninya YHWH diterjemahkan ke dalam bahasa Judeo-Arabik oleh Rabi Sa'dia Gaon alif lam lam ha. Ya, sama. Tapi ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, the Lord. Jadi tidak ada nama Tuhan Yahudi di dalam bahasa Inggris. Tidak disebut, tidak diterjemahkan, tidak dialih bahasakan. Langsung saja disebut the Lord, Tuhan, Adonai. Jadi Adonai yang diterjemahkan. The Lord, Adonai, the God. Jadi gimana? Tuhan adalah Tuhan, gitu kan? Of your fathers. Nah, bisa dipahami ya. Jadi ada dampak di situ. Dampak pengkudusan nama YHWH di dalam teks Masoret, di dalam tradisi Yahudi, itu kepada penerjemahan Torah bahasa lain, ya. Itu berdampak. Nah, sudah. Jadi kita kembali ke permasalahan awal. YHWH adalah alif lam lam ha, ini ya menurut rabi-rabi Yahudi pun juga menurut akidah Islam sama. Jadi Tuhan yang sama. Tetapi ketika saudara-saudara kita orang Nasrani, orang Kristen menggunakan dua lafaz ini karena memang Bible yang ada di Indonesia juga terjemahan dari bahasa Inggris, terjemahan dari bahasa Latin, ya. Nah, yang mana dalam bahasa Inggris dan bahasa Latin YHWH itu tidak ada. Tidak bisa dialih bahasakan. Yang dialih bahasakan itu Adonai, tuannya. Makanya ketika orang Kristen menggunakan YHWH, ini dikritik oleh orang Yahudi. Kenapa? Jadi diterjemahkan Yahweh. Padahal Yahweh itu tidak ada. Lalu orang Kristen ada menggunakan alif lam lam ha. Ya, yaitu digunakan alif lam lam ha dibacanya Allah. Ini juga dikritik oleh orang Islam. Karena bukan Allah pelafalannya tapi Allah, ya. Nah, jadi bagaimana Tuhan Kristen itu ketika merujuk pada Tuhan Bapa di langit, ya, Tuhan yang Maha Pencipta yang ada di kitab Kejadian tadi yang menciptakan langit dan bumi, siapa namanya? Ya. Nah, mari kita lihat. Sekarang masuk pada kontroversi nama Allah dalam Alkitab. Jadi ada ketidakjelasan, ya, ketidakajegan, ya, tidak konsisten, ambigu dalam penerjemahan kata Tuhan dalam bahasa Latin Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Saya harus hati-hati nih menjelaskannya ya, karena menyangkut Tuhan tiga agama besar. Oh, ini sudah tadi. Maaf. Nah, ini. Sok Pak, Bu, kita maju ya. Sekarang kita lihat bagaimana ketidakjelasan atau ada pelanggaran dari secara hukum bahasa ya dalam menerjemahkan lafaz Allah di dalam Bible. Lihat, kalau kita menanyakan kepada para sarjana Bible, para ahli perbandingan agama, juga pada para ahli bahasa, apakah bahasa asli kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Ini kan kitab Yahudi dan Kristen ya. Perjanjian Lama tadi yang disebut dengan Tanah, Torah, Nevi'im, Ketubim. Itu para sarjana Bible sepakat bahwa kalau bahasanya Perjanjian Lama, kitabnya Yahudi, bahasa aslinya adalah Ibrani. Ya, yang tadi sudah kita lihat itu bahasa Ibrani. Itu sepakat. Tidak ada bahasa lain. Bahasa aslinya adalah bahasa Ibrani. Nah, tetapi kalau kita tanyakan bagaimana dengan kitab Injil, Perjanjian Baru, Markus, Matius, ya, tadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, 4 Injil kanonik ini milik saudara kita orang Kristen, bahasa aslinya apa? Nah, ini ternyata di dalam tradisi Kristen pun tidak mencapai kesepakatan.
Jadi ada perdebatan antara bahasa aslinya itu bahasa Aramaik yang tadi ya, Eloi dan Maria ya. Ini bahasa Aramaik. Ini saya punya teks Injil bahasa Aram. Ini ya Aramaik. Ini Aramaik, bahasa Aramaik terjemahan Inggris ya, Inggris Aramaik. Ada Inggris Aramaik. Jadi yang pertama diakui sebagai bahasa asli adalah bahasa Yunani kuno ya. Lalu kemudian nanti ada bahasa Aramaik. Jadi dua bahasa ini dianggap sebagai bahasa aslinya Perjanjian Baru Injil ya. Nah, kalau ditanya mana yang lebih benar, ini mereka pun tidak sepakat. Jadi ini saling berdebat. Menurut bahasa Aramaik, kamilah yang asli ya. Karena Nabi Isa alaihissalam dulu Yesus Kristus itu berbicara menggunakan bahasa Arab. Tapi menurut orang-orang Eropa ya, yang menggunakan bahasa Yunani Koine, mereka lah yang memiliki teks paling asli. Aramaik itu terjemahan dari kami begitu. Jadi bukan masalah bahasa apa yang digunakan oleh Nabi Isa, tapi manakah teks Injil atau teks Perjanjian Baru yang paling awal itu katanya berbahasa Yunani Koine. Nah, sedangkan yang lain menganggap berbahasa Aramaik. Tapi nanti ada wacana ketiga dari saudara-saudara kita orang Yahudi, justru kitab Perjanjian Baru pun juga dulunya ditulis dengan bahasa Ibrani. Ada juga ya itu wacana. Tapi tidak saya masukkan ke sini, nanti Bapak dan Ibu tambah pusing gitu. Nah, ini contohnya ya. Ini bahasa Yunani kuno. Nah, nanti teks bahasa Inggris itu mohon maaf, ini bukan ya. Nah, ini kita lihat dulu ya. Dikatakan apakah bahasa Semit yang paling tua? Nah, jawabannya tanpa ada keraguan yaitu bahasa Akkadia. Bahasanya Nabi Ibrahim. Sudah dibahas pertemuan kemarin ya, bahasa Akkadia, Lisanum Akkaditum, yang tulisannya tulisan paku itu ya kemarin. Nah, maka bahasa Aramaik itu berasal dari bahasa Akkadia ya. Dengan kata lain, tanpa ada Akkadia, tidak mungkin ada bahasa bahasa Aramaik, dan juga tidak mungkin ada bahasa Semit yang lain seperti Ibrani dan juga bahasa Arab ya. Bahasa Akkadia itu bagi Aramaik adalah seperti orang tua bagi anaknya. Maka tanpa orang tua tidak akan ada anak. Jadi semua rumpun bahasa Semit yang ada sekarang, Aramaik, Ibrani, Arab, semuanya itu merujuk pada atau berasal dari rumpun bahasa yang paling tua ya. Bahasa Semit ini yang paling tua adalah bahasa Akkadia. Akkadia ini bahasa di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan bahasa internasional saat itu, bahasa lingua franca. Makanya Nabi Ibrahim dari Babylon, dari Irak ke Palestina, ke Mesir bisa ngobrol ya, karena menggunakan bahasa lingua franca. Kalau sekarang seperti bahasa Inggris itu ya, bahasa lingua franca. Nah, ini wilayah yang menggunakan bahasa Aram. Jadi Nabi Isa pun dari Nazaret itu termasuk wilayah Aramaik ya. Makanya Injil teks Pesita tadi teks berbahasa Aram mengakui bahwa teks ini yang paling asli begitu. Nah, ini contoh tulisan Aramaik. Lihat Bapak dan Ibu. Ini contoh tulisan Aramaik ya. Pada ucapan Yesus Kristus yang paling terkenal, yaitu Eli Eli lima sabachthani. Nah, ini kan bahasa Aram ya yang katanya digunakan oleh Nabi Isa menyebut Tuhanku Tuhanku dengan istilah Eli Eli ya, artinya Tuhanku Tuhanku. Jadi Eloi tadi yang saya sebutkan ya, terjemahan dari Tuhan ya di dalam bahasa Aramaik menjadi Eloi. Kemudian Tuhanku menjadi Eli. Eli Eli lima sabachthani ya. Tuhan Tuhan begitu ya. Lihat Tuhan Tuhan dalam bahasa Inggrisnya my God Tuhan Tuhan mengapa engkau meninggalkan aku. Nah, ini di dalam bahasa Koine Greek nanti saya baca dalam buku Ustadz Adian Husaini, beliau menyebutkan bahwa dalam bahasa Koine Greek Tuhan itu menjadi theos. Makanya ada ilmu teologi ya. Ilmu teologi itu kan ilmu tentang ketuhanan, theos. Nah, atau ejaan lainnya deus ya. Ini bahasa
Yunani, bahasa Romawi begitu. Theos atau Deus, ya. Nah, ini. Jadi apa poin yang ingin saya sampaikan sekarang? Nah, terjemahan kata Tuhan dalam Perjanjian Baru. Kita lihat. Jadi Injil orang-orang Kristen, ya, saudara-saudara kita orang Kristen, dalam bahasa Indonesia ini agak sulit, ya, yang diterjemahkan dari bahasa Inggris dan juga diterjemahkan dari bahasa Koine Greek tadi, atau mungkin dari Aramaik, ya. Nah, itu menyebutkan kata Tuhan, ya, dengan berbagai macam nama dalam berbagai macam bahasa. Nah, dalam Aramaik dikenal Eloi tadi, ya, Eli, Eli Tuhan. Dalam bahasa Koine Greek, bahasa Yunani disebut Theos, ya. Ini Tuhan, semuanya Tuhan. Dalam bahasa Inggris God atau Lord, ya. Ini juga Tuhan. Lalu dalam bahasa Indonesia Tuhan. Nah, maka inilah terjemahan yang benar, ya, untuk kata Tuhan. Bukan terjemahan untuk Allah, untuk YHWH, bukan. Ini untuk kata Tuhan, padanan kata Tuhan, ya. Nah, lalu kita lihat misalkan contoh terjemahan yang masih benar, masih asli, masih murni pada cetakan Bible tahun 1970. Saya punya ini di rumah. Ini punya saya, ya. Ini saya punya cetakan Bible tahun 70, ya. Mana Bible? Ini. Sebentar. Ini saya punya. Ini pemberian jamaah, ya, dari Antapani, Pak Haji Syarifuddin. Ini tuh sudah butut, ya. Ini cetakan tahun 70. Bisa dilihat ini di layar kamera saya. Ditulisnya Perjanjian Baharu. Ini pakai ejaan lama, ya. Perjanjian Baharu. Maksudnya perjanjian baru, kan? Ini cetakan tahun 70. Nah, maka Injil atau ya, kitab perjanjian baru yang diterbitkan tahun 70 itu masih menggunakan terjemahan yang tepat. Jadi God tadi, God, kalau dari bahasa Inggris, kalau dari bahasa Koine Greek itu Kyrios, ya, atau Theos. Kemudian kalau dari bahasa Aramaik itu Eloi atau Maria tadi, semuanya Tuhan atau Tuan, itu diterjemahkan, ya, menjadi bahasa Indonesia Tuhan, itu sudah tepat. Nah, ini lihat. Ini ayat yang sama yang tadi kita baca tentang Nabi Isa atau Yesus Kristus yang mereka akui mengucapkan ini sebelum disalibkan. Eli, Eli, lema sabachthani. Tuhanku, Tuhanku. Begitu, ya. Nah, di sini lihat terjemahannya. Eli, Eli, lama sabachthani. Sengaja ini teks aslinya mungkin dicantumkan, ya, di ayat ini. Jadi, maka sekira-kira pukul 3 itu berserulah Yesus dengan suara yang nyaring. Katanya, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, ini kan ditulisnya masih artinja, ya. Ini belum EYD, belum ejaan yang disempurnakan. Tuh kan, ya juga ini ditulisnya ja. Jadi artinya, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Betul tidak? Dari Eli, Eli, jadi ya Tuhanku, ya Tuhanku. Betul, ya. Betul. Lima sabachthani artinya, apakah sebabnya engkau meninggalkan aku? Nah, ini terjemahan yang benar dalam Bible cetakan lama. Ini, ya, cetakan tahun 70. Dan ini saya potret, ini saya ambil sendiri, ya. Gambar ini saya ambil sendiri menggunakan kamera handphone saya, dan ini di atas lantai rumah saya. Jadi bukan katanya-katanya, betul. Jadi Bible dulu zaman tahun 70-an itu masih benar menerjemahkan kata Tuhan, ya. Apa namanya, yang dari bahasa Inggris itu God, ya, atau Lord, yang dari bahasa Aramaiknya itu Eli, ya, itu diterjemahkan secara benar. Nah, mari kita lihat. Tetapi ini masalahnya Bapak Ibu. Jadi sudah dihantarkan, ya, kepada inti masalahnya. Dalam Injil yang lain, kalau ini tadi Injil cetakan 70, ya. Ini lihat di kamera saya, ya. Ini cetakan 70. Ini saya punya satu lagi, cetakan sekarang. Ini cetakan tahun berapa, ya? Tahun 90-an kalau tidak salah, ya. Ini, ya, cetakan tahun sekarang ini, ya, 90-an. Tuh, di terjemahan dalam bahasa Indonesia diterima dan diakui oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia, terjemahan
yang diterjemahkan ya dari dalam bahasa Inggris menggunakan New King James Version. Ya. Tuh, ini edisi kedua dicetak tahun 2007. 2007. Jadi edisi pertamanya LAI 1992 ya. Jadi yang paling baru ya. Terjemahan baru. Tuh, teks Indonesia terjemahan baru ya. Ya ini ya pokoknya ini dicetaknya sekarang ya. Ini Injil yang beredar sekarang ya. Injil yang ada sekarang. Ternyata di dalamnya sudah ada perubahan. Apa perubahannya ini? Lihat tadi sama ya, Matius pasal 27 ayat 46. Ini di halaman sebelah kirinya di bawah tertulis Eli Eli lema sabachthani. Ini nyebrang ke sini kan? Lema sabachthani. Tadi diartikan artinya ya Tuhanku. Jadi Eli diartikan ya Tuhanku. Sudah betul. Nah, itu di Bible tahun 70-an. Tapi kalau di Bible yang sekarang, ya, Eli Eli lema sabachthani diartikan artinya Allahku, Allahku. Ini masalahnya. Ya. Jadi diterjemahkan atau dialihbahasakan Eli itu menjadi Allah. Satu, bacanya salah, ya. Jadi Allah, bukan Allah. Yang kedua, maknanya juga salah. Karena Allahku ini maksudnya Tuhanku. Jadi Allah yang harusnya sebagai nama Tuhan dipakai jadi terjemahan kata Tuhan. Bisa dipahami? Allah yang tadinya proper name ya. Proper name itu nama pribadi Tuhan diterjemahkan bukan sebagai nama pribadi, tapi sebagai padanan kata Tuhan. Makanya ada di sini Allahku, Allahku. Emang ada lafaz Allahku, Allahmu. Apa dalam bahasa Indonesia? Tidak ada. Adapun ada juga ilahuka, ilahi. Itu Tuhanku, Tuhanmu. Ada. Tapi kalau Allahku, Allahku, tidak ada Allahmu. Allahnya. Ya. Ini salah penerjemahannya. Ini menggunakan nama Allah untuk menerjemahkan kata Tuhan. Ini salah. Apalah. Ini mungkin masih merujuk pada Tuhannya Nabi Isa ya. Nanti ada lagi ini. Nah, ini kan, ini sudah menyebar ya di mana-mana di internet ya. Kalau Eli Eli lama sabachthani itu sekarang diterjemahkannya bukan Tuhanku tapi Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Begitu. Nah, yang lebih parah lagi, nanti Allah juga diterjemahkan sebagai Tuhan-Tuhan yang lain, sebagai berhala. Lihat misalkan ini merembet ke perjanjian lama ya, 10 perintah Allah kepada Musa. Yang pertama itu harusnya adalah jangan ada padamu Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah, begitu kan? Harusnya itu tidak ada Tuhan selain Allah, jangan ada Tuhan yang lain selain Allah. Tetapi sekarang disebutnya jangan ada padamu Allah-Allah lain. Nah, jadi kalau orang Islam menyebut tiada Tuhan selain Allah, jelas kan? Tiada Tuhan selain Allah. Kalau orang Kristen menyebut tiada Allah selain Tuhan Yesus, begitu. Nah, ini masalah. Karena Allah yang merupakan nama pribadi Tuhan dipakai untuk menerjemahkan padanan kata Tuhan. Makanya ada Tuhan yang lain. Jangan ada Tuhan-Tuhan lain. Nah, ini lihat ya. Keluaran pasal 20 ayat 2 dan 3. Disebutkan, akulah Tuhan Allahmu. Ya, akulah Tuhan Allahmu. Oh, ini ada chat. Punten tos tabuh 147 siap. Sebentar ya. Sebentar lagi nih. Ini saya tutup ya. Akulah Tuhan Allahmu. Ini karaos teu ku Bapak sareng ku Ibu. Ini salah kan? Akulah Allah Tuhanmu, kedahna kitu. Ini malah akulah Tuhan Allahmu. Ini karena mau memaksakan bahwa Tuhan di sini adalah Yesus Kristus begitu. Nah, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Berarti kan Allah berfirman kepada Bani Israel ini. Ya. Tetapi terjemahnya salah. Akulah Tuhan. Dicetak kapital semua. Karena inilah YHWH itu. Jadi YHWH tidak diterjemahkan sebagai Allah, tapi sebagai Tuhan.
karena berpengaruh dari terjemahan bahasa Inggris, terjemahan Yunani kuno, Yunani koin, yang mana tidak bisa mencari padanan YHWH. Kartos tuh. Ya. Jadi harusnya akulah Allah Tuhanmu. Jadi akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, ini kan masalah. Apalagi A-nya di sini dicetak huruf kecil, ditulis huruf kecil. Ini kan tidak boleh, ini pelanggaran dalam bahasa Indonesia. Nama itu harus pakai huruf besar, Allah. Ya. Nah, lihat lagi. Nah, ini ya. Jadi Yahudi menggunakan YHWH merujuk pada zat Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa. Alif Lam Lahma juga merujuk pada zat Tuhan, ya, nama Tuhan ini. Nah, tetapi kalau orang Kristen, Allah ya dibaca Allah, terjemahan untuk kata Tuhan, pelanggaran. Kemudian YHWH dianggap sebagai bacaannya Yahweh. Ini juga tidak sama, ya. Nah, maka yang dianggap Tuhan di sini siapa? Itu adalah Yesus Kristus. Jadi ini semuanya salah, ya. Salah. Nah, Tiasa Kahartos tuh Pak. Pertanyaannya kalau kenapa ada muncul kesalahan seperti ini? Ini nantinya berkaitan erat dengan kristenisasi. Ya. Berkaitan erat dengan kristenisasi. Nanti misionaris-misionaris Kristen itu datang kepada orang-orang Islam yang mohon maaf ya tidak mengenyam bangku pendidikan yang tinggi seperti di kampung-kampung ya, di gunung-gunung ya, melakukan kristenisasi di mana-mana, lalu mereka menanyakan, kami punya Allah, Anda pun punya Allah. Allah kami adalah Yesus. Kan begitu. Karena Allah itu diterjemahkan Tuhan, kan begitu. Allah kami Yesus Kristus. Allah Anda siapa? Ngahuleng eta patani Pak di gunung. Allah orang saha. Ya. Lalu bertanya kepada istrinya, Bu, cenah ari Allah orang saha? Nya Allah urang mah Allah we. Itu Allah batur mah Yesus, ari urang Allah teh saha? Kan jadi membingungkan. Jadi yang harusnya pangkat, Tuhan itu kan pangkat, ya. Lalu nama pribadinya Allah. Ini dibalik. Pangkat itu Allah. Ya, Allah itu adalah Tuhan Yesus kan begitu. Nah, ini masalah ya. Nah, kenapa masalah? Karena ini bahasa yang dilanggar. Silakan Bapak dan Ibu bicarakan ini dengan ahli bahasa. Silakan bicarakan ini dengan pihak-pihak yang ahli dalam menerjemah. Ini pelanggaran, ya. Pelanggaran karena nama Allah tidak dianggap sebagai nama pribadi, tapi terjemahan kata Tuhan. Tidak boleh ini bahasa itu sebagai penanda identitas. Jadi kalau ada bahasa identitas kebangsaan, bahasa identitas keagamaan, itu harus dijaga sebagai upaya untuk menciptakan kerukunan dalam umat beragama, ya, kerukunan antar umat beragama. Contoh misalkan penanda identitas kebangsaan. Misalkan ya, ini saya cepat saja ya sebagai penutup. Misalkan kenapa di bahasa Indonesia disebut pintu darurat, tapi dalam bahasa Malaysia disebut pintu kecemasan. Nah, ketika saya ke Kuala Lumpur, saya melihat exit ya, pintu exit itu tidak ditulis pintu darurat. Dalam bahasa Malaysia itu ditulis pintu kecemasan. Kemudian dalam pintu kedatangan ya, arrival di bandara waktu itu terlihat pintu ketibaan kalau di Malaysia. Ya, kemudian ketika saya cari toilet yang adanya tandas bukan toilet. Tandas itu apa? Neken gitu kan. Saya ingin menandaskan kepada Ustadz Gofur. Saya ingin menandaskan kepada Anda Ustadz Gofur, maksudnya menandaskan itu kan menekankan kepada Anda. Jadi tandas itu tempat untuk neken gitunya. Kanggo ngaheujun. Kanggo ngaheujun. Nah, jadi apakah orang Malaysia mengerti darurat? Saya rasa mengerti kan, paham darurat. Apakah orang Indonesia mengerti cemas? Tentu saja. Tetapi kenapa di Indonesia tidak pakai pintu kecemasan? Tidak boleh, karena itu bahasa penanda identitas kebangsaan. Orang Indonesia pun tahu apa itu tiba, orang Malaysia tahu apa itu datang. Tapi tidak saling tertukar kan? Ya, kita menggunakan pintu kedatangan. Tidak boleh di Bandara Soekarno-Hatta ditulis pintu ketibaan, itu pelanggaran. Karena itu identitas bahasa Melayu, bahasa Malaysia. Nah ini di dalam keagamaan misalkan. Ini identitas ya. Kalau saya sebutkan Assalamualaikum, itu kan salam Islam. Kalau orang Kristen salamnya salam sejahtera. Makanya kalau kemarin ada viral video mengatakan
Assalamualaikum warahmatullahi Yesus gitu kan, wabarakatuh gitu ya. Itu sudah pelanggaran penanda identitas keagamaan. Kalau saya sebutkan kitab suci, itu Al-Qur'an. Kalau disebutkan Alkitab, itu Bible, ya. Kalau saya sebutkan ibadah Jumat atau haji, ahad mengaji gitu ya. Itu pasti pengajian orang Islam. Tapi kalau saya sebutkan sekolah minggu, itu ibadah orang Kristen. Ya, orang Islam menyebut ustadz, ustadz. Kalau orang Kristen menyebutnya pastor. Tidak boleh kita menyebut ustadz, misalkan saya sebut kepada Ustadz Gofur, Pastor Gofur. Itu tidak boleh ya. Nanti Ustadz Gofur ngamuk disebut pastor. Nah, gitu. Ya sudah ya. Jadi itu ya tidak boleh ya. Jadi pelanggaran. Nah, ini harus bagaimana menyelesaikannya? Harus diselesaikan secara konstitusional. Jadi, dari mana penerjemahan Bible ini yang sekarang menggunakan lafaz Allah sebagai padanan kata Tuhan? Ini dari Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi, Bapak dan Ibu yang bisa protes, melaporkan ini ke pihak yang berwajib, itu harus dilaporkan Lembaga Alkitab Indonesia. Kita punya tanggung jawab itu. Dan di Malaysia ini juga terjadi. Karena di Malaysia, Bible-nya itu cetakannya dari Jakarta. Artinya di Malaysia pun dipakai itu. Allahku, Allahmu, Allahnya. Jangan ada Allah lain di hadapan Tuhan, begitu. Dan di Malaysia sudah disidangkan, sudah dilaporkan, sudah ditindak oleh pemerintah, sudah diketuk palu oleh hakim di pengadilan. Di Malaysia itu, ya. Tahun berapa? Saya lupa tahun 70 apa tahun 80-an. Itu sudah ketuk palu, hakim menyatakan tidak boleh orang Kristen di Malaysia menggunakan kata Allah di dalam Bible. Itu hebatnya Malaysia. Yang masalahnya ini di Indonesia belum ada. Ya. Jadi orang demo saja tidak ada. Karena mungkin tidak paham ya. Nah, banyak orang yang tidak paham. Jadi nama Allah sedang dinistakan di dalam Bible orang Kristen. Yang harusnya Allah itu nama pribadi dari Tuhan Sang Maha Pencipta, dijadikan padanan kata Tuhan. Itu pelanggaran besar. Nah, sekian dulu ya. Ya ini ya. Sebetulnya ini baru pengantar lah. Belum nanti orang Kristen itu nanti jawab ya. Tapi tidak akan dibahas lah. Kita akhiri materi ini sampai di sini saja ya. Jadi saya mengajak kepada Bapak dan Ibu yang memiliki kemampuan dalam mengurus atau menangani kasus-kasus seperti ini, keberatan seperti ini, kita bisa ajukan secara payung hukum ya. Jadi jangan melakukan tindakan-tindakan yang tidak diperbolehkan oleh hukum ya, harus secara hukum. Jadi harus ada sampai jatuh ya teguran kepada LAI dan dipaksa untuk merubah terjemahan itu. Kalau mau digunakan lafaz Allah, silakan gunakan dengan benar, begitu maksud saya. Ya. Jadi kalau misalkan Allah itu digunakan secara benar sebagai Tuhan Bapa, ya, nama Tuhan, itu silahkan. Ini masalahnya nama Allah digunakan kok jadi padanan kata Tuhan. Itu yang bermasalah. Jadi nama Allah sedang direndahkan. Apalagi disamakan dengan berhala tadi. Jangan ada Tuhan, Allah-Allah lain di hadapan Tuhan. Allah-Allah lain itu apa maksudnya? Ya, itu kan jadi salah penerjemahannya. Ini nama Allah tidak dihormati. Nah, itu ya. Jadi penjelasan ini mohon maaf ya karena saya yang kekurangan ilmu, jadi tidak terlalu fasohah, tidak terlalu jelas ya, singkat padat begitu, tapi berbelit kemana-mana, mohon maaf. Yang penting poinnya dapat ya. Kita poinnya dapat tentang masalah penggunaan ya lafaz Allah di dalam Bible yang ternyata tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan dan itu bisa berpengaruh pada kerukunan antar umat beragama. Sekian ya. Mangga Ustaz Gofur. Mungkin untuk kali ini dicukupkan sekian. Mari kita sama-sama ditutup dengan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi.